Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemurahan dan kelancaran rezeki pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ada salah seorang YouTuber Wahabi, ini masih muda, yang komentar di salah satu konten kami. Saat itu saya membahas tentang daftar bid'ah orang-orang Wahabi. Dia seorang YouTuber, nama channelnya adalah Safas Fresh. Isi komentarnya, video ini fakta orang NU gagal paham tentang bid'ah. Ini orang ini, yakni Safas Fresh, YouTuber Safas Fresh ini komentar di konten kami yang kami beri judul Daftar Bid'ah Orang-orang Wahabi. Jadi menurut dia, apa yang saya bahas ini adalah sebuah bukti bahwa orang-orang NU ini gagal dalam memahami takrif atau definisi bid'ah. Di konten itu kami membahas beberapa daftar yang dianggap bid'ah, daftar yang dikerjakan oleh orang-orang Wahabi yang ini sebenarnya dianggap bid'ah oleh orang Wahabi sendiri. Yang pertama adalah daurah. Daurah yang dilakukan oleh teman-teman Wahabi dilaksanakan rutin, misalnya setiap Sabtu, setiap hari Minggu atau hari Ahad, setiap Senin misalnya, itu rutin dikerjakan seperti itu sampai ada daftarnya seperti ini. Daftarnya itu dikerjakan setiap hari Minggu misalnya. Ini menurut Ibnu Taimiyah adalah bid'ah. Bukan saya yang menganggap bid'ah, Ibnu Taimiyah. Jika Anda menganggap bahwa karena saya menganggap daurah itu adalah bid'ah, Anda menganggap kami orang-orang NU itu gagal paham tentang masalah bid'ah, jangan hanya kami hanya mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah. Yang gagal paham itu Anda atau Ibnu Taimiyah, begitu. Kalau orang-orang NU biasa, karena menurut orang NU mentahsiskan hari untuk mengerjakan suatu amalan itu bukanlah bid'ah. Itu menurut orang NU. Beda halnya dengan orang Wahabi. Orang Wahabi itu, orang yang mengaku salaf ini, mentahsiskan waktu, hari-hari tertentu untuk mengerjakan amaliyah tertentu, itu dianggap bid'ah. Nah, sekarang menentukan hari Ahad untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ini menurut Ibnu Taimiyah adalah bid'ah. Kalau tidak percaya, baik, di dalam kitab Mustadraknya, Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah, juz 3 halaman 134. Nasul ibaratnya seperti ini. Untuk YouTuber Safas Fresh, mohon didengar. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Wal ijtima'u li sama'il Qur'ani wa tilawati aw sama'il ilmi wal hadisi wa nahwi dzalika fahadhil umuru la yukrahul ijtima'u laha mutlaqan wala yusannu mutlaqan. Berkumpul mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, berkumpul mengadakan kumpulan kemudian mendengarkan Al-Quran, atau tadarus istilahnya, mungkin satu orang membaca yang lain mendengarkan, au sama'il ilmi, atau kumpulan untuk mendengarkan ilmu, atau hadis, mendengarkan hadis, misalnya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram yang dikaji itu, dan lain-lain sebagainya. Fahadhil umuru la yukrahul ijtima'u fiha mutlaqan. Semua itu tidak dimakruhkan secara mutlak. Wala yusannu mutlaqan, dan tidak disunnahkan secara mutlak. Nah, ini poinnya Safas Fresh, poinnya, titik poinnya ini menurut Ibnu Taimiyah. Bal al-mudawamatu 'alaiha bid'atun. Tetapi jika dikerjakan secara mudawamah, secara rutin, ini adalah bid'ah. Setiap minggu kita mengkaji Bulughul Maram, setiap Ahad kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Ini namanya mudawamah. Jika mudawamah terhadap suatu pekerjaan, misalnya mendengarkan Quran, membahas hadis,
daurah istilahnya dilakukan setiap minggu seperti itu, maka ini menurut Ibnu Taimiyah dianggap suatu bal al mudawamatu alaiha bid'atun, bid'ah. Ini Ibnu Taimiyah yang ngomong, bukan saya. Selanjutnya di konten itu kami membahas tentang doa khatmil Quran yang dilakukan oleh Syekh Sudais di Masjidil Haram pada tanggal 29 Ramadan. Setiap tanggal 29 Ramadan, Syekh Sudais ini membaca atau memimpin doa khatmil Quran dikerjakan di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Ini oleh Syekh Utsaimin dianggap bid'ah. Sekali lagi mohon didengarkan untuk Sahabat Fresh. Ini menurut Syekh Utsaimin hukumnya adalah bid'ah. Artinya tidak ada asal di dalam syariat, tidak ada asalnya. Silakan Anda lihat di fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin volume 14 pada 226. Wad du'a ba'da khatmil Qur'an imma ayyakuna ba'da khatmihi bis shalah aw kharijiha. Doa setelah menghatamkan Al-Quran bisa jadi ba'da khatmihi, setelah hatam Quran dilakukan fi shalah aw kharijiha, atau di luarnya shalah. Nah, poinnya, titik poinnya di sini, dengarkan. Wala asla lid du'ai ba'dal khatmati fi shalah, maka tidak ada dalil asalnya, tidak ada asalnya melakukan doa khatmil Quran fi sholati, dilakukan di dalam sholat. Jadi yang menganggap tidak ada asalnya doa khatmil Quran yang dilakukan oleh Syekh Sudais di Masjidil Haram itu adalah Syekh Utsaimin, bukan saya. Jika Anda menganggap saya gagal paham memahami bid'ah ini, berarti bukan saya yang gagal paham. Saya hanya memberikan contoh bahwa Syekh Sudais itu mengerjakan bid'ah menurut Syekh Utsaimin. Kalau begitu Syekh Utsaimin yang gagal paham, atau bisa jadi Anda. Kalau memang Anda merasa lebih pintar dari Ibnu Taimiyah dan Utsaimin, berarti Ibnu Taimiyah dan Utsaimin lah yang gagal paham, Anda yang benar. Karena maha benar orang-orang Wahabi dengan segala klaimnya kalau seperti itu. Selanjutnya di konten itu saya menjelaskan sholawat bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi sendiri. Salah satunya adalah yang dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan juga yang ditulis oleh Ibnu Baz. Apa yang dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah, sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah sholawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini sholawat yang dibaca, sering dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kemudian sholawat yang dibaca oleh Ibnu Baz, yang ditulis oleh Ibnu Baz itu di dalam fatwanya adalah sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Nah, dua salawat ini, satu yang dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan yang dibaca oleh Imam Ibnu Baz ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan salawat seperti ini, tapi dibaca oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ibnu Baz. Ini berarti adalah bid'ah. Karena yang ngomong itu bukan saya sebenarnya awalnya, tapi adalah Ustadz-Ustadz Wahabi sendiri. Contohnya ini. Assalamualaikum Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Ustadz Zainal Abidin itu mengatakan bahwa sholawat yang kebanyakan dibaca oleh orang-orang NU, contohnya Ahmad ya Habibi salam alaik atau assalamu alaik Zainal Anbiya, itu dianggap bid'ah oleh Syekh Zainal Abidin, oleh Ustadz Zainal Abidin. Kenapa? Karena memang tidak pernah dicontohkan Ahmad ya Habibi salam alaik atau assalamu alaik Zainal Anbiya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini dianggap sholawat bid'ah oleh Zainal Abidin itu, oleh Ustadz Zainal Abidin itu. Jika Ustadz Zainal Abidin bisa mengecap bahwa sholawat yang dibaca oleh orang NU itu adalah bid'ah, tapi kenapa
kalau salawat yang dibaca oleh Syafiq Riza Basalama dan salawat yang dibaca oleh Ibnu Bas ini tidak dianggap bid'ah. Apa memang seperti itu? Maha benar Wahabi dengan segala klaimnya seperti itu. Jadi kalau untuk dirinya sendiri maka sunnah, kalau untuk orang lain maka namanya bid'ah. Selanjutnya di konten itu saya membahas fatwanya Albani yang menganggap bid'ah membawa jenazah dengan menggunakan ambulan. Ini dengarkan ya, Safas Fresh ini yang menganggap bid'ah bukan saya. Yang menganggap bid'ah membawa jenazah dengan menggunakan ambulan bukan saya. Karena orang-orang NU sendiri kalau meninggal dunia banyak yang menggunakan ambulan, termasuk juga orang-orang Wahabi tentunya. Tapi yang menganggap bid'ah ini adalah Syekh Albani yang sudah dianggap ahli hadis, yang sudah dianggap muhaddis oleh orang-orang Wahabi. Jika Syekh Albani ini gagal paham dalam masalah bid'ah, ngapain diikuti tas'ih dan tad'ifnya terhadap hadis? Untuk apa diikuti Syekh Albani itu kalau memang gagal paham? Karena Syekh Albani di dalam fatwanya, dengarkan ini. Wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin ila akhirih, membawa jenazah hukumnya ala arabatin dengan melalui gerobak atau sayyarah atau mobil. Terus selanjutnya ke bawah, fahadhihi suratu la tusra'ul batata. Maka membawa jenazah dengan menggunakan ambulan itu tidak disyariatkan sama sekali. Kenapa tidak disyariatkan? Kata Syekh Albani inilah tusra'u, tidak disyariatkan. Yang pertama, wadhalika li umurin, itu karena al-awwalu, yang pertama annaha min adatil kufar. Karena membawa jenazah dengan ambulan kemudian diikuti di belakangnya oleh orang-orang ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Langsung poinnya biar tidak terlalu panjang. Yang kedua, asani annaha bid'atun fi ibadatin. Ini membawa jenazah dengan ambulan ini adalah bid'ah fi ibadatin, dalam masalah ibadat. Ingat, dengarkan Safas Fresh ya, dengarkan ya ini. Nomor 2, kata Syekh Albani, kenapa tidak disyariatkan? Annaha bid'atun fi ibadatin, membawa jenazah dengan menggunakan ambulan itu bid'ah dalam urusan ibadah. Begitu Safas Fresh. Jadi yang saya terangkan di konten itu adalah sebenarnya untuk memberikan pemahaman terhadap orang-orang Wahabi, khususnya jamaahnya yang di Indonesia ini, tentang masalah bid'ah. Tapi tiba-tiba Anda mengatakan bahwa orang NU gagal paham. Yang gagal paham sebenarnya yang berfatwa Ibnu Taimiyah, Utsaimin, Syekh Albani, atau Syafiq Riza Basalama, atau Zainal Abidin, atau Anda yang sebenarnya yang gagal paham itu Safas Fresh. Demikian sekedar tanggapan dari saya atas komentarnya Safas Fresh. Terima kasih telah masuk ke channel kami. Terima kasih telah komentar di konten kami. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.